Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang pertama ini di mata kuliah pengelolaan hardware dan software, kita akan membahas mengenai apa itu hardware dan software ya. Yang pertama itu ada aturan perkuliahan, ada kehadiran 75% untuk bisa mengikuti UTS, kemudian penilaiannya ada tugas individu, ada praktikum, UTS, dan UAS. Nah, di sana ada nomor kontak WA saya dan akun Instagram saya. Nah, selanjutnya ada mengenai hardware. Hardware atau perangkat keras komputer merupakan komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang diprogramkan. Ya, singkatnya, sebuah komponen pada komputer yang bisa disentuh, bisa dilihat, dan bisa diraba. Contohnya adalah ada printer, ada speaker, ada keyboard, ada mouse, dan lain sebagainya ya. Itu merupakan salah satu perangkat hardware di dalam komputer. Kemudian ada alat yang lain, yaitu ada CPU ya, atau Central Processing Unit. CPU di sini sebagai pusat pengendali dan pemrosesan pada sebuah komputer untuk mengatur instruksi, program, dan semua aktivitas yang dilakukan dalam komputer. Sehingga kebanyakan orang biasa menyebut bahwasanya CPU ini disebut sebagai otak dari komputer itu. Dimana kalau misalkan ada suatu komputer tanpa disertai dengan CPU tidak akan jalan ya. Kalau misalkan cuma monitor saja tidak akan jalan. Nah, kemudian ada motherboard atau mainboard ya. Adalah papan sirkuit utama yang berguna sebagai tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung dan memiliki chip BIOS. Kemudian ada port, ada slot, dan jalur konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat. Jadi di dalam mainboard ini banyak komponen-komponen ya yang bekerja sama antara satu komponen dengan komponen lainnya untuk menjalankan komputer. Contohnya misalkan ada RAM, itu ada di mainboard. Kemudian ada prosesor ya, seperti itu. Dan apalagi masih banyak lagi. Kemudian untuk VGA juga ada di situ komponennya. Nah, setelah itu ada monitor. Monitor adalah sebuah perangkat keluaran atau output yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer. Ya. Jadi nanti dengan adanya monitor kita bisa melihat proses apa saja yang kita lakukan. Misalkan proses olah data, membuat desain, atau proses-proses yang lainnya. Jadi di sini intinya si monitor sebagai alat untuk menampilkan proses dari komputer. Nah, selanjutnya ada keyboard ya. Keyboard adalah perangkat keras atau perangkat keras ya yang berfungsi untuk perangkat input nih di sini yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf. Ada angka, simbol ya. Dan untuk mengetikkan perintah-perintah. Untuk menyimpan file kan ada perintahnya tuh, save. Kemudian membuka file dan lain sebagainya, untuk memberikan nama file, menghapus file ya, meskipun bisa dengan mouse ya. Keyboard disebut juga sebagai papan ketik pada komputer karena memang fungsinya untuk mengetik ya. Nah, selanjutnya ada mouse. Mouse adalah perangkat lunak masukan. Perangkat masukan maksudnya, bukan perangkat lunak ya. Perangkat hardware, perangkat masukan yang berguna sebagai penunjuk posisi kursor, atau pointer pada layar monitor. Mouse dapat membantu melakukan proses pada komputer menjadi lebih mudah ya. Kalau misalkan kita punya komputer tapi tidak didukung dengan mouse, memang bisa ya, tapi alangkah lebih mudahnya dengan menggunakan mouse. Misalkan di laptop kita tidak perlu menggunakan mouse tapi sudah ada touchpad ya, sehingga kita tinggal
menggeser-geser jari saja, entah itu telunjuk atau misalkan kedua telunjuk juga bisa. Tapi kalau misalkan dengan mouse itu lebih cepat pada saat kita akan melakukan pemrosesan di dalam pada komputer maksudnya ya. Nah, kemudian ada RAM atau Random Access Memory, adalah tempat di mana kita menemukan instruksi-instruksi atau perintah-perintah yang hendak dikerjakan dan sebagai media penyimpanan sementara. Nah, biasanya faktor kinerja komputer itu yang dianggap paling inti adalah RAM ya. Kalau misalkan kita mau bermain game atau memproses desain-desain dengan grafik yang dianggap rada berat gitu ya, atau pemrosesan lain misalkan rendering video dan lain sebagainya, itu RAM itu sangat memiliki memiliki kinerja yang harus bagus. Kalau misalkan kita akan melakukan proses-proses yang berat. Contoh mau main game aja, misalkan game yang besar apa ya, kita kalau RAM-nya cuma 2 GB atau 4 GB itu biasanya rada nge-lag ya. Berbeda kalau misalkan kita memiliki RAM yang 8 GB atau bahkan 16 GB ya. Itu pada saat kita melakukan rendering video, membuat desain di CorelDRAW, atau bermain game online atau bermain game yang spesifikasinya berat, biasanya dengan adanya RAM itu lebih ringan proses pekerjaannya. Nah, kemudian ada hard disk. Nah, hard disk ini adalah tempat untuk menyimpan data ya di dalam komputer. Hard disk adalah perangkat keras yang terbuat dari bahan berlapis piringan magnetik. Nah, di sini hard disk juga terdapat beberapa kategori penyimpanan ya. Ada yang kapasitas penyimpanan maksudnya. Ada yang 320 GB, ada yang 500 GB, bahkan sampai ada yang 1 tera. Jadi di hard disk inilah kita akan menyimpan data dan menyimpan beberapa aplikasi yang sudah diinstal di dalam komputer. Nah, kemudian ada prosesor. Prosesor adalah perangkat keras yang berguna untuk melakukan pembacaan, pengertian, melaksanakan perintah, dan pelaksanaan program. Nah, di sini prosesornya misalkan ada yang menggunakan Core 2 Duo ya. Kemudian Core i3, Core i5, Core i7 dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ada power supply. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang punya CPU PC desktop, itu biasanya ada power supply ya. Udah kelihatan tuh di belakang. Adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan tenaga dan energi arus listrik pada komputer ya. Jadi nanti arus listrik itu sebelum ke komputer itu harus melalui power supply ini dulu ya. Nah, kemudian ada LAN card atau Local Area Network. LAN card adalah jembatan penghubung antara komputer server dan komputer klien di dalam jaringan LAN. Nah, jadi kalau kita mempunyai PC desktop, biasanya di belakang CPU itu sudah terpasang LAN card seperti ini. Jadi pada saat kita mau terhubung ke jaringan komputer, kita hanya colokin aja RJ45 yang sudah terhubung dengan server misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian ada AGP card, Accelerated Graphic Board. Di sini adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memaksimalkan layar resolusi gambar pada komputer ya. Nanti kalau misalkan untuk mengganti resolusi layar di komputer, di sini adalah yang bertugas seperti itu ya. Nah, kemudian ada PGA card. Adalah perangkat keras yang berfungsi untuk merubah sinyal digital menjadi sinyal gambar. Nah, ini juga sangat berperan penting pada saat kita bermain game, apalagi dengan game yang spesifikasinya berat ya. Selain main game, misalkan ada mendesain desain gambar, entah itu di CorelDRAW atau di Photoshop ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada floppy disk nih. Mungkin
Floppy disk perangkat keras yang digunakan untuk memutar piringan dan menggerakkan head baca tulis, selanjutnya diterjemahkan ke dalam disket. Nah, mungkin untuk saat sekarang ini floppy disk seperti ini sudah jarang digunakan ya. Karena ini adalah zaman waktu saya masih SMA. Kalau sekarang kan sudah menggunakan USB, ada yang menggunakan SSD dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian printer ya. Nah, printer adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak data seperti gambar, foto, tulisan, dan pada media kertas. Nah, ini printer ya. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat dokumen, kita ingin mencetaknya, kita harus menggunakan printer ya. Kemudian ada CD-ROM atau DVD-ROM, adalah perangkat yang berfungsi untuk membaca data atau program dari penyimpanan data CD atau DVD. Ini juga zaman sekarang sudah jarang digunakan karena sekarang sudah banyak menggunakan USB atau menggunakan DVD-ROM, DVD portable maksudnya ya, DVD-ROM portable. Jadi tinggal colokin. Jadi ini kalau misalkan ada laptop yang tidak memiliki DVD-ROM atau CD-ROM, biasanya mereka sekarang sudah menggunakan DVD-ROM eksternal. Jadi tinggal dicabut aja, gampang ya. Kemudian ada scanner nih. Scanner adalah alat input yang berfungsi hampir mirip dengan mesin fotokopi. Jadi ini nanti fungsinya memang seperti fotokopi ya. Jadi kita tinggal tempelin media gambar atau dokumen, nanti akan di-scan dan hasilnya hampir mirip seperti aslinya, seperti itu. Kemudian ada modem. Modem ini biasanya berfungsi untuk koneksi jaringan ya, koneksi jaringan internet. Nah, biasanya modem ini kalau misalkan kita tidak memasang internet dari IndiHome atau misalkan dari Telkom Speedy, kita bisa menggunakan modem ini ya. Karena biasanya untuk saat ini modem itu dianggap efektif karena bisa dibawa kemana-mana ya, portable lah. Kemudian ada flash disk. Flash disk ada perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dengan ukuran kapasitas tertentu, mulai dari 2 GB sampai dengan 32 GB ya. Kalau zaman sekarang memang flash disk sudah menjadi barang yang wajib dibawa kemana-mana karena memang fungsinya seperti CD. Jadi kalau CD kan harus ada CD-ROM ya. Kalau flash disk tinggal colokin, udah bebas, gampang, portable, bisa disakuin. Nah, kemudian ada UPS, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memberikan suplai listrik ya. Sehingga nanti pada saat misalkan kita sedang menyalakan komputer nih, kemudian si UPS ini akan memberikan jeda waktu pada saat terjadi mati lampu, misalkan mati listrik ya. Saat kita menggunakan komputer kemudian mati listrik, maka si power supply ini akan menyimpan data sementara. Kemudian kalau misalkan kita mau mematikan komputer, kita tinggal matiin aja ya. UPS adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memberikan suplai listrik ketika tegangan listrik utama terhenti atau tidak berfungsi. Dengan kata lain, UPS bisa dikatakan sebagai cadangan listrik ketika tegangan listrik utamanya padam. Nah, kemudian ada sound card. Sound card adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai media pengolah data berupa audio atau suara yang menghubungkan antar perangkat penghubung masukan berupa suara ke dalam komputer. Nah, biasanya di PC desktop biasanya dipasang sound card ya. Nah, kemudian ada heatsink ya. Heatsink adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk membantu proses pendinginan pada prosesor agar komputer lebih stabil. Jadi prosesor di bawahnya, terus di atasnya ada heatsink ya. Karena misalkan komputernya sering digunakan untuk bermain game atau untuk mengolah desain sehingga berat, panas prosesornya sehingga ada kipas heatsink ini yang akan mendinginkan prosesor seperti itu. Silakan saja kalau misalkan rekan-rekan mau buka CPU, kalau mau lihat lebih lanjut seperti apa heatsink ya. Kemudian ada slot PCI digunakan untuk menyisipkan atau menginstal add-on card seperti kartu LAN, kartu sound card,
dan kartu tipis tuner dan lain-lain. PCI adalah singkatan dari Peripheral Component Interconnect ya. Jadi biasanya kalau punya PC desktop ini soal PCI, jadi misalkan nanti ada sound card tinggal dimasukin, LAN card, tipis tuner tinggal dimasukin aja di selip ya. Kemudian ada IDE primer dan sekunder. Disebut juga dengan konektor IDE atau konektor PATA. IDE adalah kependekan dari Integrated Device Electronic yang mendukung untuk perangkat IDE seperti hard disk, CD, dan DVD drive. Jadi biasanya ada soket tertentu dari hard disk, nanti dicolokin ke sini, disisipkan ya. Sudah ada kaki-kakinya, sudah ada tempatnya seperti itu. Nah, kemudian ada konektor SATA. Konektor SATA disebut juga sebagai konektor serial ATA. ATA kependekan dari Serial Advanced Technology Attachment yang berguna untuk menghubungkan perangkat serial ATA seperti hard disk drive, CD, atau DVD drive. Ini tergantung dari kabel atau konektor kabelnya seperti apa. Nah, kemudian ada CMOS. Baterai CMOS yang digunakan untuk menyalakan shout blade dan BIOS untuk menyimpan pengaturan data dan waktu. Jadi kalau misalkan di CPU itu kita lihat CMOS itu adalah baterai dari waktunya ya. Coba kalau misalkan si CPU-nya kita reset atau misalkan kita cabut, biasanya waktu atau jam yang ada di komputer itu akan balik lagi ke waktu awal karena sudah dilakukan reset, atau jika CMOS-nya dicabut biasanya otomatis akan reset waktunya. Kemudian ada shout bright terhubung dengan antarmuka IDE primer dan sekunder, konektor SATA, konektor floppy drive, slot PCI, dan BIOS. Nah, kemudian ada node bright, letaknya dekat dengan soket prosesor, sudah ditandai dengan warna hijau, merupakan salah satu komponen penting dari motherboard. Node bright adalah titik fokus dari motherboard dan disebut juga dengan memory controller hub. Node bright terhubung dengan soket prosesor, slot RAM, serta slot AGP ya. Nah, konektor power ATX memiliki 20 atau 24 pin konektor. Motherboard mengambil daya dari power supply melalui konektor ini ya. Jadi lebih ke untuk perangkat daya semua ya ini. Nah, kemudian ada TV tuner card. Nah, TV tuner card adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyiarkan TV pada komputer. Jadi kalau misalkan kita mau nyetel TV di komputer ya, kita harus memiliki yang namanya TV tuner card. Kemudian software. Tadi sudah membahas hardware-nya, perangkat kerasnya, sekarang kita membahas software-nya. Adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Software atau perangkat lunak disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik, yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Jadi software itu adalah perangkat lunak. Salah satu contohnya misalkan Microsoft Office ya. Kemudian apalagi tuh? Masih banyak lah ya. Kemudian fungsi software yaitu memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Sarana interaksi yang dapat menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Kemudian mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer dan lain sebagainya. Penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer ya. Ini adalah beberapa fungsi yang ada dalam software. Nah, kemudian sejarah software. Perkembangan perangkat lunak atau software dimulai sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an oleh si Charles Babbage yang waktu di mata kuliah rekayasa interaksi ada ini. Namun, baru dikenalkan secara resmi kepada halayak pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Entscheidung ya. Nah, sejarah software. Si Alan Turing ini merupakan seorang
ahli matematik menjadi orang yang pertama kali mencetuskan bahwa komputer dapat menjalankan beragam program dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Ya. Nah, selain itu, pada tahun 1930, Alan Turing juga menjadi penemu dari mesin Turing, yaitu sebuah alat yang dapat menjalankan serangkaian perintah. Nah, sementara untuk kata software sendiri dicetuskan oleh John Tukey, ya, yang juga berprofesi sebagai ahli matematik pada tahun 1958. Dalam perkembangan perangkat lunak terbagi ke dalam 4 era, yaitu yang pertama, era pemula, ya. Perangkat lunak pertama kali muncul dalam bentuk sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Nah, dulunya perangkat lunak dan perangkat keras masih berada dalam satu kesatuan dan hanya digunakan untuk satu tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, di era stabil. Pada era ini, perangkat lunak dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi sehingga tidak dipakai oleh kalangan peneliti dan akademi saja, namun digunakan untuk industri, perusahaan. Ya. Selain itu, pada masa ini dimulai diterapkannya sistem basis data yang mampu memisahkan data dengan program. Jadi di era yang kedua ini sudah bisa menerapkan sistem database, ya. Kemudian yang ketiga ada era mikro. Perkembangan perangkat lunak di era mikro dilihat dari perbedaan software yang terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem yang menangani internal komputer dan perangkat lunak aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna secara langsung sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu. Kemudian yang keempat, di era modern. Pada era modern, perangkat lunak sudah berkembang menjadi sangat canggih dan modern. Di masa ini, perangkat lunak sudah mengenal input dalam bentuk suara maupun gambar, serta distribusinya ada yang berbayar dan ada pula yang gratis. Nah, jenis-jenis perangkat lunak. Ada beberapa perangkat lunak yang ada yang misalkan berbayar, ada yang gratis, ya. Perangkat lunak berbayar, software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu. Misalkan pada saat kita ngedownload beberapa aplikasi seperti Adobe Photoshop, Microsoft Office, itu kan ada lisensinya tuh. Jadi kita harus bayar, nanti dikasih serial number, ya, seperti itu, yang bisa diregistrasikan secara online sehingga nanti aplikasi atau software yang kita beli bisa legal. Kemudian ada freeware. Perangkat lunak ini bersifat gratis, jadi kita bisa download kapanpun dan dimanapun karena ini bersifat gratis, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Untuk free software, pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. Selanjutnya ada shareware. Nah, biasanya perangkat lunak ini dibagikan secara gratis dulu, tapi biasanya ada tahapan waktu, ya. Misalkan gratis digunakan selama 15 hari. Setelah itu harus berbayar. Atau gratis digunakan selama 1 tahun misalkan, ya. Selanjutnya harus bayar, seperti itu. Itu adalah shareware. Kemudian jenis perangkat lunak yang lain ada malware, ya. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Contoh malware adalah spyware, perangkat lunak pengintai. Kemudian ada adware, perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur. Kemudian ada virus komputer dan software lainnya yang dibuat dengan tujuan merugikan. Kemudian ada yang namanya open source software, ya. Perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Contohnya misalkan ada Linux yang fungsinya setara dengan Microsoft, cuman hampir sebagian besar orang-orang jarang yang menggunakan Linux, ya. Mereka lebih familiar menggunakan Microsoft Windows. Nah, kemudian ada firmware. Firmware, perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memori read-only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Biasanya firmware telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Itu adalah firmware, ya. Macam-macam perangkat lunak. Ada perangkat lunak sistem operasi, ya. Perangkat lunak sistem operasi itu berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada pada komputer, ya. Contohnya misalkan mengatur segala proses termasuk mengelola memori, menerjemahkan input, output, tabel pengkodean, dan lain sebagainya. Misalkan di sini ada perangkat lunak untuk sistem operasi adalah
Microsoft Windows, Linux, kemudian ada macOS, iOS, Android, Google Android maksudnya, Apple, Windows Phone dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada perangkat lunak aplikasi. Sesuai namanya, macam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputer yang bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang, sekaligus dikenal sebagai perangkat non esensial, yang berarti harus diinstal terlebih dahulu. Contohnya ada Photoshop, kemudian Skype, ada Adobe Premiere, ada Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian ada perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu. Contohnya ada Python, ada PHP, ya, ada Java, ada C++, Pascal, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin website, kita bisa menggunakan perangkat lunak pemrograman seperti PHP, ya. Nah, kemudian software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya Windows, Linux, Mac yang tadi sudah, ya. Software browser. Nah, di sini adalah software yang biasanya kita lakukan untuk menjelajah di internet. Misalkan kita menggunakan Chrome, Internet Explorer, Mozilla, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada Microsoft Office. Software ini berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi pekerjaan kantor seperti Microsoft Excel, Word, Outlook, dan PowerPoint. Kemudian ada pen software. Biasanya ini adalah software untuk menggambar, edit, ya. Biasanya ya itu tadilah untuk mengedit atau mewarnai objek, ya. Misalkan ada Adobe Photoshop, Corel Draw, Paint, dan lain sebagainya. Kemudian ada software antivirus. Ini adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus ke dalam sistem komputer. Misalkan di sini ada Smadap, ada EPG, Norton, dan masih banyak lagi. Nah, sudah untuk sesi pertemuan yang pertama. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.